Wakil Ketua Umum, Waketum, Projo atau pendukung Joko Widodo, Jokowi, Freddy Damanik, meminta agar Roy Suryo terbuka mengenai identitas para terlapor yang dilaporkan oleh tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut. Sebelumnya, Roy Suryo melaporkan 7 pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya pada Kamis, 9 Januari 2026, atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang terbagi menjadi 2 klaster. Roy Suryo merasa difitnah karena ijazah lulusan Universitas Gadjah Mada, UGM, miliknya dituding palsu dan dituduh terlibat dalam kasus korupsi Hambalang proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, pada 2010 hingga 2012. Namun, dalam laporan ini, Roy Suryo belum mengungkapkan secara gamblang siapa saja orang-orang yang dilaporkan tersebut. Dia hanya menyebutkan inisialnya saja, yakni klaster pertama terkait tuduhan keterlibatan korupsi Hambalang adalah U dan B. Sementara klaster kedua terkait tudingan ijazah palsu Roy Suryo adalah L, D, V, A, dan F. Menanggapi laporan itu, Freddy mengaku menghargainya, tetapi dia berharap Roy Suryo juga mengungkap nama-nama terlapor agar lebih jelas. Itu hak hukum beliau, melaporkan, tetapi sebaiknya memang supaya lebih jelas. Apakah itu nama saya juga? Jangan-jangan saya juga ini, kata Freddy, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat 9 Januari 2026. Kendati demikian, menurut Freddy, namanya itu tidak masuk dalam daftar 7 terlapor yang dilaporkan oleh Roy Suryo. Kenapa? Karena dari 2 klaster itu seingat saya tidak ada dan walaupun aktif saya dalam membela dan berseteru dengan Mas Roy ini, tetapi saya nyaris tidak pernah menyerang pribadi, ujarnya. Ini penting menurut saya, buat siapa saja yang menjadi narasumber di pihak manapun itu ya, menyerang pribadi itu memang kalau bisa kita hindari. Bukan kalau bisa, harus dihindari. Fokuslah kepada subjek atau pembahasan objeknya apa. Fokuslah di situ, imbuh Freddy. Selain itu, Freddy juga menegaskan pihaknya tidak tahu menahu terkait konten yang dimaksud Roy Suryo soal tuduhan keterlibatan dalam korupsi Hambalang yang disebutkan beredar di media sosial. Saya tidak tahu konten itu. Nanti justru kita minta kepada Mas Roy sebutkan saja kontennya yang mana. Kemudian sebutkan saja siapa terlapornya itu, tegasnya. Itu di media sosial, di YouTube, di TikTok, di Instagram. Dimanapun itu banyak sekali berkembang narasi-narasi, konten-konten yang kita tidak tahu berasal dari mana. Itu akun siapa, kemudian berseliweran, jelas Freddy. Kuasa hukum kubu Roy Suryo, Abdul Ghafur Sanaji, sebelumnya menegaskan bahwa Roy Suryo sama sekali tidak terlibat dalam kasus korupsi Hambalang tersebut saat masih menjadi kader Partai Demokrat. Sebelumnya, kasus korupsi proyek Hambalang ini memang erat kaitannya dengan Partai Demokrat karena sejumlah kadernya terpaksa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, imbas terlibat dalam kasus tersebut, mulai dari Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng hingga Angelina Sonda. Pada saat itu Mas Roy sebagai bagian dari kader Partai Demokrat, tetapi perlu saya tegaskan berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami sampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Setidak-tidaknya pada saat kami melaporkan ini dan di SPKT Mas Roy saat itu bukan sebagai terlapor, bukan sebagai tersangka dan bukan juga sebagai saksi. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan proyek Hambalang itu, jadi enggak ada kaitannya. Papar Ghafur di Polda Metro Jaya, Kamis, 8 Januari 2026, dikutip dari YouTube Kompas TV. Namun, kata Ghafur, narasi yang beredar di luar sana menyebutkan bahwa Roy Suryo terlibat dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini kami meminta kepada Polda Metro Jaya agar laporan Mas Roy yang sudah naik tahap pro justisia. 7 terlapor itu telah diterbitkan LP-nya dan kemudian LP-nya ini akan diproses sesuai dengan KUHP yang baru karena sudah pro justisia naik pada tahap penyelidikan, tuturnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.